Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi nas'aluka khaira ma fi hadzal yawmi wa khaira ma ba'dahu, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi na'udzu bika minal kasali wa su'il ibad. Rabbi na'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Masyaallah muslimin yang sholat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan. Sampai detik ini, sampai pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan kepada kita, yang itu wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan sebagai bentuk syukur kepadanya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah, menjadi amal yang nantinya tidak bisa mengharapkan mendapatkan pahala di sisinya, khususnya ketika kita nanti dipanggil menghadapnya. Bapak Ibu rahimahumullah, mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian masih berkaitan dengan muraqabatullah. Kita masuk pada hadis yang ke-8, al-hadis as-samin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi. Ada yang menyebut Tirmidzi, ada Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis yang ke-8 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari baiknya Islamnya seseorang, tarkuhu, ketika ia bisa meninggalkan ma la ya'ni, sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang terakhir bab tentang muraqabatullah. Insyaallah nanti kita bisa masuk ke bab berikutnya. Baik, pembahasan hadis ini yang pertama berkaitan dengan sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan muslim. Sebagai seorang muslim, ada perbuatan-perbuatan yang itu bernilai sia-sia. Apa nilai sia-sia itu? Dalam dunia fikih disebut dengan mubah. Mubah itu ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apa saja yang tidak mendapatkan pahala ketika ia melaksanakannya, tapi juga tidak berdosa kalau meninggalkannya. Itu namanya mubah. Ya, mubah itu tidak berdosa tapi juga tidak berpahala. Yang itu sebenarnya tidak layak bagi seorang muslim kalau dalam hidupnya ada sesuatu yang sia-sia semacam itu. Kalau dalam bahasa hadis ini, kurang sempurna Islamnya seseorang kalau masih dalam hidupnya itu melaksanakan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat atau tidak mendatangkan pahala. Idealnya sebagai muslim itu segala sesuatu itu berpahala. Baik, ada beberapa hal berkaitan dengan ini. Misalnya, sia-sia dalam aktivitas lisan, berarti mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Ucapan yang dibicarakan sesuatu yang sia-sia, tidak bermanfaat.
Kemudian dari sisi fisik berarti melakukan hal yang sia-sia, pikiran berpikir hal yang sia-sia. Ya, sekali lagi sesuatu yang sia-sia itu ya yang tidak bermanfaat baik untuk dirinya maupun juga untuk orang lain. Yang lebih khusus adalah untuk orang lain. Ya, karena secara umum memang kehidupan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, juga bukan untuk keluarga kita saja, tapi kehidupan kita adalah untuk orang lain. Karena itulah hadis Nabi yang sudah populer disebutkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka-mereka yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Baik. Di dalam beberapa penjelasan ada beberapa pangkal adab. Pangkal adab itu adab akhlak, pangkal akhlak. Yang pertama ada hadis ini dalam Arba'in ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini berkaitan dengan dhabtul lisan. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mengendalikan lisannya. Ya. Kemudian min husni islamil mar'i yang menjadi pembahasan kita, ini tarkul fudur, meninggalkan yang sia-sia, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. La taghdab, jangan kau marah. Dhabtun nafsi, pengendalian diri, pengendalian diri. Kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini adalah berkaitan dengan salamatul qalbi atau hati ya, hati yang sehat begitu ya. Hati yang sehat. Ini berkaitan dengan akhlak seseorang. Kalau ini sudah dilaksanakan, lisannya terkendali ya, kemudian perbuatannya selalu bermanfaat, kemudian mampu mengendalikan dirinya, termasuk juga mampu menjaga hatinya, maka akhlak seseorang itu, akhlak seseorang itu sudah pasti insya Allah sempurna lah ya seseorang. Dia sempurnanya sebagai manusia biasa, sebagai manusia biasa. Ketika kita seseorang sudah lisannya terjaga, ya, apalagi saat ini nih. Yang menjelang pilpres ini rawan lisan tidak terjaga, rawan sekali. Lisan itu tidak saja yang diucapkan langsung oleh mulut kita, tapi juga yang dibicarakan di media sosial. Ya, juga bukan saja yang kita tulis, bukan saja yang kita ucapkan, tapi mungkin ucapan orang lain kemudian kita sampaikan kepada yang lain. Itu bagian dari menjaga pembicaraan atau menjaga lisan. Yang penting di masa-masa pilpres menjaga lisan, tidak sampai menyakiti orang, tidak sampai menjelek-jelekan ketika hanya berbeda pilihan. Dua, meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Nah, ini juga berkaitan dengan, nanti akan banyak pembahasan berkaitan dengan ini. Kemudian juga pengendalian diri. Betapa banyak manusia tergelincir itu karena faktor tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Kemudian juga hati. Begitu banyak amal-amal perbuatan manusia itu bisa hilang, ya, amal perbuatan yang bisa hilang karena faktor kurang bisa menjaga hati. Ya, amalnya kadang banyak tapi hatinya tidak bisa terjaga, itu menjadikan pahalanya itu bisa hilang atau bahkan tidak bisa mendapatkan pahala. Misalnya melaksanakan sesuatu, tapi dalam hatinya itu ada keinginan-keinginan lain selain ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau empat ini sudah kita jaga, ini ulama mengatakan ini pangkal adab ini, empat hadis ini. Masyaallah muslimin wa rahimakumullah. Baik, ada kalimat min husni di ayat di hadis tadi itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari baiknya Islamnya seseorang, min husni. Ini berarti seorang harus terlebih dahulu melaksanakan Islam dengan baik, kemudian diperindah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Karena ada kalimatnya, ada min husni, kemudian ada Islam di situ. Berarti masuk kategori
masuk kategori baik seseorang itu Islam dulu ya, Islam dulu ya, baru dia bisa meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Nah itulah memperindah keislamannya ya, tidak sampai melompat tanpa Islam dulu kemudian dia berbicara tentang apa, meninggalkan sesuatu yang sia-sia dalam hidupnya. Kemudian beramal bukan hanya mengamalkan hal yang baik, tapi juga meninggalkan hal yang tidak baik. Ini sudah menjadi paket dalam kehidupan kita. Atau istilah lain itu awamirillah wajibinabun nawahi, melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan. Itu kedua-duanya adalah hal-hal yang sudah menjadi kewajiban sebagai seorang muslim. Baik, ada beberapa yang terkait dengan hadis ini ya. Yang pertama misalnya Abu Ishaq yang berkatakan, Inna Allah yuhibbu salasan wa yubghidu salasan. Fa amma ma yuhibbu qillatul akli wa qillatul naum wa qillatul kalam. Wa amma ma yubghidu fa kasratul kalam wa kasratul akli wa kasratul naum. Ini perkataan ulama. Biasanya pernyataan ulama itu dengan mengambil intisari dari beberapa pesan-pesan hadis maupun juga ayat. Ia mengatakan begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai 3 hal dan tidak mencintai atau tidak menyukai 3 hal. Yang disukai itu qillatul akli, sedikit makan, sedikit makan, bukan dikit-dikit makan, sedikit-dikit makan. Itu beda, sedikit makan. Wa qillatul naum, dan sedikit tidur. Sedikit tidur. Ya tentu ukuran sedikit itu ya, ukuran sedikit ya tidurnya normal saja gitu. Normal saja. Tidak kemudian datang dari tidur ya sampai jam 9. Nah, itu kan normal gitu. Bukan waktunya tidur. Ya, waktunya tidur ya kalau misalnya harus tidur siang menjelang zuhur atau pasca zuhur. Itu yang diajarkan oleh Nabi atau disebutnya qailah. Itu tuh tidur sebentar siang hari, tidak sampai tidur berjam-jam siang hari. Nah, itu kebanyakan ya. Apalagi dikit-dikit tidur, ngaji tidur, di rumah saja tidur ya. Dia kasih lagi tidur ya. Itu sesuatu yang tidak baik ya, tidak baik. Waqillatul naum, sedikit tidur, sedikit tidur baik. Sedikit tidur itu ya secukupnya lah, siang cukupnya, kemudian malam juga ya. Tidurnya jam berapa, kemudian cepat bangun ya. Waqillatul kalam, gak banyak ngomong, dikit ngomong. Itu ternyata salah satu yang membawa kebaikan dalam kehidupan ini. Tentu dalam konteks ketika kita berbicara itu tidak ada manfaatnya. Wa amma ma itu ada pun yang tidak disukai, maka suatu kalam banyak ngomong. Ya. Ngomong itu kan memang tipenya orang itu beda-beda ya. Ada kalau diam itu gak enak, bukan ngomong terus ya. Ada orang ini ada saja judulnya itu ya, karena sudah terbiasa berbicara. Tetangga ini ngomong saja itu. Itu ternyata selama pembicaraannya itu tidak bagus, pembicaraannya ya tidak bermanfaat gitu ya. Apa saja dibicarakan gitu ya. Terlalu banyak ngomong. Bahkan seluruh akal juga tidak baik kalau terlalu banyak makan. Ya tidak baik untuk kesehatan fisiknya dan juga tidak baik dalam hal melaksanakan ibadah. Ya, kesehatan fisik sudah jelas. Kalau dikit-dikit makan itu secara kesehatan juga kurang baik. Makanya yang bagus itu kalau ada waktunya. Nah, waktu yang sangat baik itu orang puasa. Orang puasa itu waktu makan yang sangat baik. Artinya menahan diri untuk tidak sering makan. Kan memaksakan diri itu. Ya mulai pagi sampai sore itu memaksakan diri walaupun lapar gak makan gitu. Tapi kalau gak puasa, pingin dikit ada makan apa saja dimakan. Ini dimakan. Akhirnya jalan istirahat tadi. Jalan istirahat. Makanya kalau saat ini itu banyak hal-hal yang tidak terduga pada fisiknya itu karena salah satunya mungkin karena terlalu banyak makan, karena
karena sekian persen, ada yang mengatakan 75% penyakit itu dari makanan. Ada yang mengatakan begitu. Walaupun ada juga yang mengatakan dari pikiran dan lain sebagainya. Intinya ya makan tetap menjadi satu hal yang penting, perlu perhatian dalam kehidupan kita sehingga kita tidak dikit-dikit makan. Gak ada waktunya. Udah makannya hanya 3 kali, tapi lain-lainnya itu yang gak berhenti. Di mejanya ada toples 5 berbagai macam ya. Di meja kantornya ada kopi, ada apa. Itu ya masuk kategori makan ya. Wakas batu naum, banyak tidur juga gak bagus ya. Bapak Ibu, dan ini juga semua hal ini, pembicaraan makanan dan juga tidur itu sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan fisiknya dan juga kesehatan cara berpikirnya. Itu sangat berpengaruh Bapak Ibu rahimahumullah. Coba kalau kita banyak makan, kenyang terus itu, berpikirnya mungkin tidak terlalu jernih, ya. Termasuk sensitivitasnya juga tidak terlalu sensitif. Orang yang sering kenyang itu tidak terlalu sensitif terhadap tetangganya, terhadap saudaranya, itu kurang sensitif. Makanya ada cerita, ada di agama lain ya, agama lain itu ada satu tradisi yang saya kira bagus itu. Saya kira bagus. Tidak puasa seperti kita, hanya dia infonya begitu, infonya kalau sudah pada posisi tertentu di Buddha kalau tidak salah itu ya. Dia itu infonya ini kalau sudah sejak duhur ya, dia makannya sekitar jam 11 itu ya. Jam 11 makannya dan setelah itu nggak makan lagi sampai besoknya. Itu saya kira salah satu cara untuk menahan diri dari makan. Kalau kita kan puasa mulai subuh sampai maghrib. Dan itu kalau dilaksanakan itu juga akan melatih terhadap sensitivitas. Sensitif ya, ada rasa kasih sayang yang tinggi kepada sesama, ada perasaan yang mendalam dalam jiwanya dengan tetangga dan lain sebagainya. Kalau orang itu sering melatih diri untuk tidak makan ya. Tidak makannya bukan karena tidak ada makanan, bukan karena tidak ada makanan. Berbeda orang karena tidak ada makanan itu. Apalagi sudah banyak makanan, cari makanan lain tambah bagus. Ini saya kira penting untuk menjadi pemikiran kita apa yang disampaikan oleh Abu Ishaq ini. Kemudian oleh seorang muslimin rahimakumullah, ada juga dalam hadis yang lainnya dengan berbunyi inna min husni islamil mar'i qillatul kalami fima la yaqi. Ini lebih spesifik. Di sini lebih spesifik. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Ya, menahan diri. Kenapa berbicara menjadi hal yang penting? Karena dalam kehidupan kita ini orang itu menjadikan dia tersiksa batinnya itu biasanya tidak terlalu jauh dari ucapan orang. Ya. Semakin banyak ucapan yang masuk dalam kehidupan kita, orang itu semakin berpotensi lebih stres. Makanya semakin akhir zaman ini semakin banyak orang stres. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi yang masuk. Banyak orang ngomong. Yang ngomong itu bukan hanya ayahnya, ibunya, anaknya, bukan. Televisi ngomong, HP-nya ngomong, masuk omongan semuanya. Bikin stres itu. Ya. Berbeda dengan orang dulu. Orang dulu itu yang diajak ngomong hanya ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya. Walaupun suaminya atau istrinya agak cerewet, gak terlalu stres dulu. Kenapa? Ya karena hanya itu saja dia yang berbicara itu. Tapi kalau saat ini yang berbicara siapa? Banyak berbicara, apalagi sering lihat dikit-dikit masuk video, dikit-dikit lihat apalagi semua media sosial dibuka semua, misalnya TikTok dibuka, apalagi Facebooknya dibuka, Instagramnya dibuka. Itu pembicaraan semua itu bikin stres. Karena itulah sudah kita ini sekarang sudah mulai membatasi, sudah terlalu banyak orang yang ngomong, sudah terlalu banyak orang yang berbicara. Maka
baik sekali apa yang sampai pesan Nabi itu luar biasa yang kita rasakan sampai saat ini. Iya, ternyata dikit ngomong itu penting karena terlalu banyak orang yang mau ngomong, apalagi saat ini di media sosial semuanya ingin viral, semuanya ingin viral dengan omongannya. Kemudian Rasul Muslimin rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamu illa bima yahdi." Jadi ini dia mengatakan, siapa yang membatasi, yang menghitung-hitung perkataannya dibandingkan amal, tentu ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Ya. Karena resiko, banyak orang banyak bicara itu resiko ternyata. Makanya termasuk yang ceramah ini banyak resiko dibandingkan yang mendengarkan. Yang menyatakan ini pesan juga penting apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibandingkan amalnya, dia tidak mudah ngomong ya. Tapi dia banyak fokus dengan amal, banyak fokus dengan bekerja, banyak fokus dengan aktivitas ya, dibandingkan dengan banyak ngomong. Ya, dikit-dikit ngomong tapi gak ada apa perbuatannya. Nah, ini dipersoalkan oleh Kemudian Rasul Muslimin rahimahullah, kemudian yang ulu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata juga, Arba'atun tazidu fil aqli. Ada 4 hal yang bisa membuat seorang itu tazidu fil aqli, menambah menambah kecerdasan, Yang pertama, tarkul fudul, meninggalkan yang sia-sia. Ini resep-resep semacam ini yang disampaikan oleh para ulama itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena beliau itu sudah pengalaman. Mereka sudah pengalaman. Termasuk dia juga mengambil dari intisai pesan-pesan ayat maupun dari hadis. Meninggalkan sia-sia, minal kalam, meninggalkan pembicaraan yang sia-sia. Ya, ini membuat orang cerdas menurut masalah ini. Ya, pembicaraannya yang berbicara yang penting-penting saja, nggak penting nggak usah ngomong ya. Kemudian yang kedua wasiwak, sikat gigi membersihkan lisan, membersihkan mulut. Ya, ternyata mulut beliau itu adalah juga bagian dari membuat seseorang lebih cerdas, ya, akalnya lebih bermain. Makanya disarankan, ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau Nabi kan menyebutkan laula an asyqa ala ummati la amartahum bis-siwak inda kulli wudu'in. Dalam riwayat yang lain inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, ya, la amartuhum, niscaya aku perintahkan mereka semuanya bis-siwak inda kulli wudu'in, untuk selalu siwak di setiap ia berwudu, di setiap dia akan sholat. Nah, ini kan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita bisa bayangkan berapa kali kita bersiwak kalau mengikuti hadis ini. Minimal 5 kali. Minimal 5 kali kita berwudu, minimal itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa majalis sholihin, dan juga duduk bersama-sama orang-orang yang baik. Mujalasah itu bicara duduk yang bukan duduk pasif ya, duduk yang aktif di situ membicarakan hal-hal yang penting. Ya, kalau sudah dengan orang soleh, biasanya yang dibicarakan adalah sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik. Ya mungkin ya bicara tidak harus berkaitan dengan sholat, tidak harus berkaitan dengan zakat, tidak harus berkaitan dengan haji, tapi sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Kalau duduk bersama, mujalasah itu duduk duduk sekalian yang ngobrol ya. Wal ulama, dan juga duduk bersama para ulama. Ulama itu dengan ahli ilmu. Ulama ini memang banyak pengertian, tetapi lebih pada di dalam Al-Quran itu mereka-mereka yang takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Mereka-mereka yang takut kepada Allah dari hamba-hamba adalah para
ulama. Ulama itu memang secara definitif, secara bahasa ulama itu orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki banyak ilmu, menguasai ilmu tertentu. Itu ulama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, ini beberapa pesan-pesan penting dari para ulama, tentu penting untuk mendapatkan perhatian dalam kehidupan ini agar kita bisa menjaga banyak hal, agar kita tidak mudah untuk berkata sesuatu tanpa kita pikirkan terlebih dahulu apakah itu bermanfaat atau tidak. Tidak mudah bertindak sesuatu sebelum kita pikirkan apakah tindakan itu bermanfaat atau tidak. Termasuk berpikir sesuatu, kita tidak serta-merta memikirkan sesuatu, tapi kita yang dipikirkan itu sesuatu yang dipandang bermanfaat. Ini diambil dari Ihya Ulumuddin. Baik, ada beberapa pesan hadis Bapak Ibu rahimakumullah dari hadis yang sudah kita bahas, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ada juga begini sebelum saya masuk ke materi, karena di beberapa penjelasannya, hanya penjelasan itu narasinya perlu juga kita dalami. Misalnya ada yang mengatakan orang yang bikin cerdas juga orang yang suka kopi, ya. Ada itu narasi itu. Ternyata itu kalau kita analisa, itu ada kaitannya dengan pernyataan ulama tadi itu. Kenapa kopi bisa ada kaitannya dengan itu? Ya, ini kabar baik bagi yang suka kopi atau mungkin bagi yang lain. Ada kaitannya karena dengan kopi itu ternyata membuat orang itu tidak terlalu selera makan. Ya, coba Bapak Ibu kopi pagi-pagi itu, biar selera makannya berkurang. Ya, selera makannya berkurang sehingga dengan itu akan mengurangi makan. Dengan mengurangi makan itu biasanya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan itu bisa membuat akal itu lebih sehat. Ya, semakin tidak banyak makan, semakin akal itu semakin sehat. Makanya ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang bisa menghambat untuk ingin makan terus, itu berpotensi untuk bisa membuat akal kita lebih galak. Tapi tentu tidak perlu dipaksakan yang tidak suka. Itu tentu narasi-narasi memang yang sudah banyak beredar di media sosial dengan berkaitan dengan kopi. Tapi di situ narasinya hanya membahas tentang masalah kopi karena memang banyak ulama yang suka kopi, gitu ya. Banyak ulama suka kopi begitu. Ternyata kalau kita bandingkan, bisa saja ulama itu kopi untuk menghindari banyak makan, Karena kalau banyak makan itu akan mengganggu dengan pikirannya, daripada ngomel-ngomel yang lainnya, ya. Silakan yang mau ngopi kalau ada. Bapak rahimahullah, pesan hadis yang pertama, perlunya memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang baik atau tidak terlalu banyak waktu yang sia-sia. Ya, sebagai muslim ini sudah menjadi keharusan. Kemudian yang kedua, kesempurnaan keislaman seorang muslim dapat terlihat dalam mempergunakan waktu. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang produktif dengan waktu yang dilalui banyak karya yang terwujud. Itulah memang muslim sejati ya. Muslim itu produktivitasnya tinggi. Ya. Ia sebanyak berbuat dalam kehidupannya. Karena apa? Karena banyak waktu yang memang ia manfaatkan untuk sesuatu yang baik. Itu muslim banget yang itu, muslim banget. Semakin banyak yang dilakukan dalam kehidupan ini, itu semakin sempurna Islamnya. Tentu yang dilakukan dan dimaksud adalah yang bermanfaat. Ya, tentu banyak yang bermanfaat. Bukan hanya ngaji, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi aktivitas sosial lainnya, aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya, termasuk aktivitas yang bisa menunjang kemajuan masyarakat di masa yang akan datang, itu menjadi bagian yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan muslim. Maka ulama-ulama dulu produktif, luar biasa produktifnya. Ya. Kita ini karena terlalu banyak saat ini terlalu banyak makan, kira-kira terlalu banyak tidur,
bisa bayangkan Bapak Ibu rahmatullah. Misalnya ulama-ulama itu sampai bisa mempunyai karya sekian banyak dalam hidupnya. Apakah pernah istirahat dalam hidupnya? Sebenarnya juga sama istirahat itu sama, tapi kok luar biasa produktifnya, Misalnya, bisa kita bayangkan misalnya dari seorang ulama, seorang Ibnu Katsir misalnya, selain punya kitab tafsir lengkap 30 juz itu, kan banyak karya-karya yang lain. Mengkaji per ayat ditulis sampai segitunya. Kita jangankan mengkaji per ayat, membaca saja itu kadang-kadang kita yang maksimal. Satu hari kita membaca berapa juz? Satu hari berapa halaman? Dari Al-Quran saja. Ya, ulama dulu sampai tafsirnya, menafsirkan satu ayat bisa sekian banyak halaman. Mencari hadisnya yang berkaitan dengan itu. Terus kapan makannya? Ya layak kalau sampai lupa untuk berkeluarga, itu ada sampai lupa untuk mau berkeluarga, saking fokusnya dengan sesuatu yang dipandang lebih bermanfaat dalam hidupnya. Tapi tidak usah ditiru. Ya, karena kalau kita meniru, saya khawatir nanti malah bukan meniru ilmunya, malah meniru yang lain-lainnya. Tidak ada waktu luang bagi muslim, karena waktunya semua telah termanfaatkan dengan baik. Ya, faida farauta fansok. Tidak ada istilah bagi seorang muslim itu, aku ada waktu luang. Sebenarnya ada waktu luang bagi muslim. Tidak ada waktu luang. Artinya waktunya itu akan selalu bermanfaat, akan selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Lalu setelah ini kelihatannya tidak ada pekerjaan, tapi bagi muslim itu akan pasti ada pekerjaan yang bermanfaat. Apalah pasti ada itu. Dan ini tentu pengamalan dari kalimat faida farauta fansok. Kalau siapapun telah melakukan sesuatu, telah selesai, maka hendaklah segera untuk merencanakan pekerjaan yang lain. Tidak ada bagi muslim itu pengangguran, tidak ada sebenarnya. Ya, tidak ada pengangguran bagi muslim, karena waktunya habis untuk sesuatu yang bermanfaat. Bukan berarti sok sibuk, bukan berarti begitu. Sok sibuk disuruh minta begini, gak bisa sama si sibuk, diundang gak hadir karena masih sibuk, kan seperti itu. Ya, berarti untuk bagi muslim itu akan juga manfaatnya juga akan ditimbang-timbang. Mana yang lebih manfaat antara yang pribadi dengan yang lain ini, ditimbang-timbang. Sama-sama manfaat, tapi manfaat pun juga akan ditimbang. Mana yang lebih bermanfaat antara melakukan A dengan melakukan B ini, ya. Nah itu sebagai muslim akan banyak mempertimbangkan itu, karena kehidupannya hanya sebentar saja kan kita hidup ini, hanya berapa tahun yang kita hidup ini. Kalau waktu yang sekian tahun ini tidak kita manfaatkan dengan baik, ya tentu tidak rugi. Keberhasilan sangat tergantung terhadap cara memanfaatkan waktu. Nah, muslim sejati itu mestinya semua berhasil, ya. Mestinya semuanya berhasil dalam melakukan hal-hal yang memang menjadi pekerjaannya. Apa yang menjadi pekerjaannya? Mestinya berhasil, mestinya. Kenapa? Karena muslim yang baik itu ya muslim yang tidak pernah berhenti untuk berpikir yang kreatif, yang inovatif, ya. Waktunya tidak sia-sia. Tidak dipikir mengeluh, berkeluh kesah, rokokan pinggir jalan, ngobrol sampai tengah malam. Nah, ini saya kira perlu untuk dievaluasi yang semacam-macam itu, ya. Karena banyak tambah akhir ini tambah banyak kesempatan itu, ya, begadang. Ini saya kira bagi muslim saya kira tidak bagus untuk begadang-begadang yang tidak ada manfaatnya semacam itu. Kemudian setiap akan melakukan sesuatu perlu mempertimbangkan manfaat dan mafsadat, pasti, ya. Kemudian kualitas Islam seseorang dapat dilihat dari kemampuannya menghindar dari hal-hal yang sia-sia dan kemampuannya mengisi waktu-waktunya dengan hal yang bermanfaat. Ini kualitas muslim. Jadi, apakah seorang itu muslim berkualitas atau tidak, itu bisa dilihat dalam perjalanan waktunya. Seberapa banyak waktunya yang bermanfaat
dan seberapa banyak waktunya yang sia-sia. Itu standarnya semacam itu. Dan kita bisa membaca pada diri kita sendiri. Saat ini kita ini posisinya di mana? Hanya dengan melihat waktu yang 24 jam itu dimanfaatkan untuk apa saja. Karena di antara kita kan sama, dikasih waktu yang sama ya. Dikasih waktu yang sama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, dan seterusnya, sama waktunya kita. Tapi persoalannya, apakah hasil dari sekian jam dalam sehari sama antara satu dengan yang lain? Tentu beda. Dan itu sangat tergantung pada kualitas Islamnya. Kalau kualitas Islamnya baik, maka waktu demi waktu ya akan banyak memanfaatkan dengan sesuatu yang baik. Menghindari yang sia-sia berarti sibuk dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini tentu seorang muslim yang sangat baik di sini. Menghindari yang sia-sia berarti sibuk dengan kegiatan yang bermanfaat. Kenapa di hadis itu disebutkan min husni islamil mar'i, bagian dari kesempurnaan Islam seseorang ketika meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Karena saat meninggalkan yang sia-sia itu, ia akan beralih kepada yang bermanfaat. Akan beralih pada yang bermanfaat. Tentu ini satu standar ya. Tapi ada juga standar yang lainnya mengatakan begini. Melakukan sia-sia itu, sesuatu yang sia-sia itu masih positif. Nah, masih positif. Tapi ini untuk di sisi yang lain ya. Bagi orang-orang yang durjana, orang yang tidak baik, orang yang kehidupannya penuh dengan ketidakbaikan, sia-sia itu bernilai baik untuknya. Kenapa? Karena ketika ia melakukan yang sia-sia itu berarti meninggalkan yang berbahaya. Gitu ya. Ini bisa dibahas ya. Karena ada dua sisi pastinya ini. Ada sisi kanan dan sisi kiri ya. Sisi kanan misalnya posisi orang yang memang Islamnya sudah baik. Islamnya orang seseorang itu sudah baik. Kalau orang Islamnya sudah baik, ketika ia meninggalkan yang sia-sia berarti dia beralih pada sesuatu yang bermanfaat. Ya, makanya Muslim yang baik ketika ia bisa meninggalkan sesuatu yang sia-sia tadi. Ya. Tapi di sisi yang lain, misalnya ada orang yang kehidupannya sudah gak jelas gitu ya. Kehidupannya gak jelas, justru melakukan yang sia-sia itu positif. Kenapa? Karena ketika melakukan yang sia-sia, ia meninggalkan yang berbahaya. Gitu. Tentu posisi kita, posisi yang kanan tadi itu. Kemudian perbuatan yang sia-sia secara hukum disebut mubah. Jika yang sia-sia saja tidak boleh, maka yang mempunyai mafsadah tentu semakin tidak boleh. Kalau yang sia-sia saja, yang mubah saja tidak boleh, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Itu jelas ya. Karena kita berbicara kualitas atau berbicara tentang muslim yang baik ya. Mubah saja tidak boleh. Ya, mubah saja tidak boleh, apalagi makruh ya. Makanya bagi muslim itu tidak sampai ada perkataan kan ini hukum makruh, jadi masih boleh-boleh saja. Nah, itu masih belum mengambil yang terbaik. Walaupun makruh itu sebenarnya boleh ya. Makruh itu boleh, tapi dibenci, tidak disukai oleh Allah. Makruh. Banyak sekali makruh, misalnya tidur pagi hari, itu makruh itu. Makruh. Makanya yang tidur pas ngaji ini makruh. Tapi masih bagus kan itu kita tetap pahala. Pahala ngajinya dia. Kayaknya khawatir nanti kalau pas ngaji sambil tidur itu khawatir masuknya separuh. Ya, masuknya separuh. Karena ada cerita dulu itu, ya, cerita kiainya menjelaskan tentang bab mencuri salam itu bagus. Apa yang ditangkap oleh jamaah yang sedang tidur? Mencuri ayam itu bagus. Mencuri salam itu maksudnya ada panggil salam kemudian dijawab pelan-pelan ya. Itu mencuri salam. Dan kalau ada jamaahnya yang agak kurang sip gitu ya, kok malah mencuri ayam ubah. Akhirnya pulang habis punya tetangga. Bapak berhamdulillah itu makruh.
termasuk misalnya tidur setelah asar itu makruh, ya tidak sampai haram, ya tidak sampai haram kalau bisa sampai meninggalkan sholat, ya makruh itu tidak baik. Sesuatu yang makruh biasanya pada kondisi tertentu itu membahayakan, ya. Termasuk ada yang mengatakan kalau masih khilaf tentang rokok, ada yang haram, ada yang makruh, gitu ya, dan lain sebagainya. Sesuatu yang makruh, ya, karena mubah saja nggak boleh, apalagi yang makruh. Nah, apalagi yang haram, sudah jelas pasti sudah tidak boleh. Bapak-bapak, kalau status mubah masih lebih tinggi dari makruh, ya. Baik, sebagai bahan evaluasi dari sekian waktu yang dilalui sudah berapa banyak hal yang bermanfaat dan hal yang sia-sia dilakukan. Bahan evaluasi bagi kita, ya. Dalam 24 jam ini berapa yang bermanfaat, berapa yang sia-sia, berapa yang makruh dan lain sebagainya. Dan bisa kita kalkulasi. Jangan-jangan waktunya banyak untuk yang bermanfaat. Mulai pagi sampai siang apa yang dilakukan, misalnya nongkrongnya berapa menit, di depan televisi berapa menit, bersama HP berapa menit, bersama makan berapa menit dan sebagainya, berinteraksi dengan masyarakat berapa menit, bermanfaat untuk dirinya berapa menit, bermanfaat untuk keluarga berapa menit, bermanfaat untuk masyarakat berapa menit. Itu bisa kita kalkulasi dan itu sebagai evaluasi diri, apakah diri kita ini masuk muslim berkualitas atau tidak. Kan tinggal checklist saja. Oh, ternyata sekian 24 jam ini yang bermanfaat sekian jam, ya. Yang kurang bermanfaat sekian jam. Apalagi yang ini, yang pensiun ini harus banyak mengatur waktu ini. Bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk banyak hal, ya. Karena kan sudah tidak rutin bekerja ini, biasa bekerja pagi sampai sore atau sampai malam. Sekarang kan sudah banyak di rumah. Tetap bisa berpikir sebagai muslim, bagaimana selama pensiun ini masih tetap banyak manfaat untuk masyarakat. Malah justru banyak orang yang banyak mengabdikan dirinya pasca pensiun itu. Setelah pensiun banyak mau mengabdikan dirinya untuk masyarakat, ya. Hanya saya sarankan upayakan tidak menunggu pensiun aktif itu. Karena kalau sudah pensiun itu malah kadang nggak dibutuhkan masalah. Karena begini, kita sulitnya itu di dalam kehidupan itu, ketika kita mengajak orang, ya mengajak orang untuk aktif mengurus ini dan itu, apa alasannya? Minta maaf masih sibuk bekerja, ya. Tapi setelah pensiun, ya kadang-kala ya banyak hal akhirnya organisasinya nggak hidup-hidup. Kenapa? Selama produktif tidak untuk organisasi itu, ya, baru setelah kurang produktif baru untuk organisasi. Tapi masih bagus saja daripada nanti habis untuk aktivitas yang pribadi saja. Karena bermasyarakat itu menyehatkan. Yang penting bisa menjaga hati. Karena persoalan bermasyarakat itu persoalan hati. Ketika bersinggungan dengan masyarakat itu, kalau hatinya luas, ya bersinggungan tidak kemudian menjadi sakit hati, ya. Tapi kalau hatinya sempit, gitu ya, bersinggungan sedikit saja sudah menguntungkan bahkan ini. Bermasyarakat bukan menambah sehat, tapi menambah sakit. Dengan jatah waktu yang sama-sama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan ini harus dikalkulasi. Ada yang dapat berbuat yang istimewa, ada pula yang belum berbuat yang berarti. Ada sama jatahnya waktu, sama. Tapi dalam berbuat keseharian itu bisa beda-beda. Ada yang bisa mengurusi banyak hal dalam keseharian, ada dalam keseharian mengurusi dirinya sendiri gak selesai. Itu ada, ya. Dan itu sangat tergantung pada manajemen yang ada pada dirinya. Dan itu kembali kepada hadis tadi itu. Apakah dalam hidupnya itu banyak memanfaatkan waktu dengan yang positif atau tidak? Nah, ini penting bagi kita, Bapak Ibu rahimakumullah, karena muslim yang baik itu lagi-lagi khairun nas dan
linnas, yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, di dalam 24 jam ini berapa kita bisa manfaatkan? Ada dalam kehidupan kita sama-sama jamnya, sama-sama waktunya, sama-sama bahkan sama umurnya. Umurnya sama persis, sama-sama umur 50 tahun. Kan berarti menikmati waktu sama 50 tahun itu. Ya, dengan 50 tahun itu ada yang bisa sampai Al-Qur'annya sampai hafal sekian, hadisnya hafal sekian. Di masyarakat aktivitas bisa berbuat ini dan itu, bisa berbuat ini dan itu, keluarganya terurus dengan baik dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang 50 tahun, sama ini 50 tahun gitu. Ya, wis ngaji jangan ngapal ngajinya belum benar. Jangankan ngapalan hadis, ngaji juga jarang gitu ya. Keluarganya kadang enggak terurus, terus urus apa itu. Ya, itu ke sana kemari anaknya kurang terurus, keluarga kurang terurus. Di masyarakatnya enggak ada bukti bahwa dia pernah hidup. Enggak ada bukti ya. Mungkin dia sekedar bertemu dan lain sebagainya, jarang kelihatan bermanfaat dan lain sebagainya. Itu sama, umurnya sama-sama 50 tahun, ya, sama-sama 50 tahun. Apa bedanya? Bedanya memanfaatkan waktu yang ia lalui selama berhari-hari itu. Nah, kita sebagai muslim tentu diharapkan yang diiyakan itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu Bapak Ibu Rasulullah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita ini menjadi sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak memanfaatkan waktu demi waktu dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira itu kita akhiri dengan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa